Sebaiknya Mas Danu, domba atau kambing? Pertanyaan selanjutnya nih Mas Danu. Untuk pemula, kira-kira berapa jumlahnya? Oh, kita mau pelihara berapa? Iya. Pemula, yang pertama saya garis keras, jangan terlalu banyak dulu. Sudah, pokoknya menikmati dulu. Marginnya jangan dipikir. Marginnya nomor sekian. Katakanlah kalau mampunya 3, ya sudah 3 saja dulu kemampuan keuangannya. Kalau besok ada lagi baru nambah satu. Jangan memaksakan langsung banyak ya teman-teman. Kalau punya duit banyak tapi belum punya pengalaman, lah itu beresiko juga. Seandainya punya duit sekalipun, lalu kita mampu untuk pelihara, katakanlah untuk Idul Adha nyiapkan 30 ekor misalnya. Ya jangan langsung pelihara 30. Sudah 5 ekor saja dulu. Kandangnya yang baru itu dicoba, pakannya dicoba, anak kandangnya dicoba, terus berjalan, oh kok mulus, kok bagus, main ke pasar, lihat harga, lihat pembanding, lah baru nambahnya itu ya jangan langsung brek ya, nambah 2 lagi, 1 lagi, jadi 8. Oh kok yang 8 ini kok baik-baik saja, gemuk-gemuk saja, nambah lagi, kurang lebih seperti itu. Intinya jangan langsung banyak. Ya, ini lagi untuk pemula. Sebaiknya Mas Danu, domba atau kambing? Oh iya. Kemudian kalau Mas Danu sendiri, ini versi Mas Danu, preferensi Mas Danu saat ini atau pengalaman Mas Danu lebih menyukai beternak domba atau beternak kambing? Monggo. Oke. Domba atau kambing untuk peternak pemula gitu ya. Sebenarnya dua-duanya punya karakteristik masing-masing. Saya dulu beternak pertama itu domba. Peternak pertama. Awal mula pertama itu domba. Baru sebentar terus saya ganti kambing semua sampai bertahun-tahun. Terus berjalannya waktu saya sekarang mix kambing dan domba, tapi lebih banyak domba. Kalau untuk peternak pemula, saya rasa kambing dan domba sama saja ya. Peliharanya sama baiknya, walaupun karakternya masing-masing. Saran saya, kalau tempatnya sempit, lahannya sempit, misal kandang atau apa gitu ya, itu sempit, silakan untuk memilih domba. Kalau luasannya lebih luas, kandangnya lebih luas, teman-teman bisa pilih kambing. Kenapa begitu? Karena domba itu hewan koloni. Jadi untuk di koloni dia bisa, sehingga dalam luasan tertentu bisa muat lebih banyak. Kalau kambing memang dia bukan hewan koloni ya, secara fitrahnya begitu, sehingga mereka perlu di kamar satu-satu dan seterusnya. Nah itu jantan ya, untuk jantan ya. Nah itu sehingga membutuhkan lahan atau kandang yang lebih luas. Itu nanti pilihannya kembali ke teman-teman. Lalu yang kedua, versi saya lebih memilih kambing atau domba. Kalau saya lebih memilih ke domba. Alasan saya sederhana ya, kalau ini tidak bisa dipaksakan ke orang lain ya. Saya sendiri kalau korban untuk Idul Adha, untuk korban saya sendiri dan keluarga, saya lebih memilih untuk domba. Kenapa? Alasannya karena Nabi Ismail dulu digantinya dengan domba. Itu saja sebenarnya. Sederhananya itu saja. Karena dulu Nabi Ismail digantinya dengan domba, dan Nabi itu setahu saya, yang saya pelajari, berkorbannya juga pakai domba. Sehingga saya memelihara domba. Itu secara batin saya. Kalau secara teknis saya lebih suka domba karena lahan saya tidak terlalu luas ya, kembali ke penjelasan pertama tadi, sehingga saya bisa mengkoloni itu lebih banyak. Kandang untuk Idul Adha saya dengan kandang segitu saja, itu yang kandang fattening itu kurang lebih bisa muat 50 sampai 70 ekor tergantung besar kecilnya. Tapi kalau itu saya peliharakan kambing, itu mungkin hanya muat separuhnya, mungkin sekitar 30-an ekor saja. Jadi saya rasa karena saya tidak memiliki lahan yang cukup luas, lalu saya memelihara domba. Kurang lebih seperti itu. Yang terakhir Mas Danu, Oke. tips untuk pemula biar tidak putus asa atau menyerah ketika dia mungkin merasa sulit atau mengalami kegagalan dalam beternak pertama kali. Monggo. Tips untuk pemula hampir sama seperti bisnis yang lain ya. Yang pertama, jangan enggan untuk silaturahmi, rajin saja silaturahmi, main ke kandang, ke peternak yang lain,
lihat nonton lah, itu kita akan melihat bukti langsung atau wawasan langsung dari yang sudah berjalan. Lalu yang kedua, jangan enggan untuk mengajak rekan atau teman atau yang sudah senior itu ke kandang kita. Mereka pasti akan bisa mengkoreksi. Oh, ini tempat makanmu ketinggian, Mas. Oh, ini kotorannya jelek, no. Kamu kasih makan apa kemarin, dan seterusnya. Lalu ketiga, kalau posisinya ada mati dan macam-macam, ya sudah, itu qadarullah, berarti itu bukan rezeki kita. Di depan insya Allah akan ada rezeki lagi. Ingat, semua peternak yang besar itu bermula dari kegagalan dan mereka mulai dari kecil. Peternak besar yang sekarang ini ada, rata-rata hampir 100% itu bermula dari peternak yang kecil. Saya dulu beternak hanya dari 4 ekor saat itu ya, 4 ekor terus masalah satu pula. Kurang lebih seperti itu, teman-teman.